Ahmad Soleh, mahasiswa STIT PGRI Pasuruan. Saya membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir daripada mata kuliah Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Miftahul Munir MPD. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran, sistem pembelajaran agar para siswa ataupun mahasiswa cepat hafal ketika diajarkan suatu pembelajaran. Saya ingin menerangkan hal tersebut karena saya ingin bahwasanya sistem pembelajaran yang digunakan pada saat ini adalah sistem pelajaran yang seperti di pondok pesantren, yaitu dengan metode hafalan. Dan dengan metode hafalan ini saya kira mahasiswa ataupun siswa dapat dengan mudah memahami apa yang diajarkan oleh para pendidik. Nah, bicara tentang metode hafalan, cara-cara agar cepat untuk menghafalkan, yang pertama adalah dengan membaca teks pelajaran itu selama 5 kali. Yang pertama seperti itu. Lalu yang kedua, dengan cara mengulang tatkala sudah selesai pembelajaran. Contoh diulang di rumah. Kalau di pondok itu namanya itu lalaran, seperti itu. Jadi dengan hal yang dilakukan seperti itu, saya kira siswa dapat memahami dengan cepat, tepat, dan singkat dalam proses pembelajaran. Saya akan menerangkan bahwasanya ketika saya mengajar ilmu nahwu kepada siswa itu dengan menggunakan metode hafalan. Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya bahasa di kitab untuk memahami bacaan di kitab, seperti itu. Jadi ilmu nahwu tidak terlepas dari banyaknya nadoman. Kalau sampai tidak paham nadoman itu seperti kayak pantun kalau di bahasa Indonesia, karena nadoman berisi tentang singkatan-singkatan yang ada di dalam kitab untuk mempermudah. Nah, dengan metode menghafalkan, anak-anak tidak perlu menghafalkan kitabnya, tapi anak-anak cukup menghafalkan nadomannya. Jadi di sini saya juga ingin mengembangkan besoknya, nantinya, bahwasanya ketika mempelajari suatu ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu Islam, maka saya sarankan membuat ringkasan. Contoh tentang buku psikologi, maka kita harus membuat singkatan tentang psikologi agar mudah dihafalkan oleh para peserta didik. Nah, di sini ilmu nahwu sudah diringkas seperti salah satu contohnya di Nadom Imriti. Nah, tatkala para siswa diajarkan nahwu, maka tidak terlepas dengan Nadom Imriti. Jadi siswa dituntut untuk hafal Nadom Imriti agar memahami ilmu nahwu. Contoh, di dalam ilmu nahwu nomor pertama itu bab kalam. Nah, kalau di ilmu nahwu, kalam itu dijelaskan dengan panjang lebar. Tapi kalau di Nadoman Imriti hanya dijelaskan cuma satu bait. Kalamuhum bismillahirrahmanirrahim, seperti kalamuhum lafdum mufidu musnadu wa kilmatun lafdum mufidu mufradu. Nah, cara menghafal seperti inilah yang saya ingin kembangkan kepada ilmu-ilmu yang bersifat umum. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya metode hafalan itu sangat penting bagi siswa zaman sekarang, karena tidak ada cara lain ketika kita hanya cuma membaca tapi kita tidak menghafalkan apa yang kita baca, maka kita akan lupa. Ya benar, kalau sistem pembelajaran itu harus ditulis, harus dibaca, harus difahami, tapi menurut saya melihat keadaan di pondok pesantren, dengan metode hafalanlah dapat membuat otak kita berpikir, lalu tepat dalam berpikir, lalu cepat dalam memahami ilmu tersebut. Menurut saya sekian ulasan yang saya pahami, yang sedikit saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.